Di tanah Mesir kuno, di bawah bayang-bayang piramida megah dan kezaliman Fir'aun, hidup seorang nabi pilihan Allah, Musa. Sejak kelahirannya yang ajaib, ia telah ditakdirkan untuk menjadi pembebas bagi Bani Israel, kaumnya yang tertindas dan diperbudak oleh kekuasaan Fir'aun. Musa tumbuh dewasa di istana Fir'aun sendiri, namun hatinya senantiasa terhubung dengan penderitaan kaumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menganugerahi Musa mukjizat dan wahyu, memerintahkannya untuk menyeru Fir'aun agar membebaskan Bani Israel. Namun, Fir'aun yang angkuh dan keras kepala menolak seruan itu, bahkan semakin meningkatkan penindasannya. Mesir dilanda berbagai bencana, mulai dari topan, belalang, katak, hingga darah, namun tak sedikit pun melunakkan hati Fir'aun. Akhirnya, dengan izin Allah, Musa memimpin Bani Israel untuk meninggalkan Mesir. Malam itu, ribuan orang, tua dan muda, laki-laki dan perempuan, diam-diam meninggalkan kota, membawa serta harta benda yang sedikit dan harapan akan kebebasan. Mereka berjalan di bawah bimbingan tiang awan di siang hari dan tiang api di malam hari, penanda kehadiran ilahi yang menuntun mereka. Perjalanan mereka tidak mudah. Fir'aun yang murka karena pergian budak-budaknya, mengerahkan seluruh pasukannya, ribuan kereta kuda dan prajurit bersenjata lengkap, untuk mengejar mereka. Debu mengepul dari kejauhan, derap kuda dan suara genderang semakin mendekat. Kepanikan melanda Bani Israel. Di hadapan mereka terbentang Laut Merah yang luas dan dalam. Di belakang mereka pasukan Fir'aun yang siap menumpas. Mereka terjebak. Kita akan binasa, teriak sebagian orang dengan putus asa. Mengapa kau membawa kami keluar dari Mesir hanya untuk mati di sini? Musa, dengan hati yang teguh dan keyakinan penuh kepada Allah, menjawab, "Jangan takut. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku, Dia akan memberi petunjuk kepadaku." Di tengah keputusasaan itu, wahyu Allah datang kepada Musa. Allah berfirman, "Pukullah laut itu dengan tongkatmu." Tanpa ragu, Musa mengangkat tongkatnya, yang terbuat dari kayu sederhana namun penuh berkah ilahi, dan memukulkannya ke permukaan air yang bergelora. Seketika, mukjizat agung terjadi. Laut yang tadinya membentang luas dan tak terjamah, mulai bergejolak. Airnya terbelah menjadi dua bagian, membentuk dinding air raksasa di sisi kanan dan kiri, sementara di tengahnya terhampar jalan kering yang dapat dilewati. Dengan takjub dan rasa syukur yang meluap, Bani Israel mulai melintasi jalan di dasar laut itu. Mereka berjalan dengan cepat, sementara dinding air yang menjulang tinggi menjadi saksi bisu kebesaran Allah. Angin berembus kencang di antara dinding air, menjaga jalan tetap kering dan aman. Fir'aun dan pasukannya tiba di tepi laut, melihat pemandangan yang tak masuk akal itu. Meskipun ada keraguan di hati sebagian mereka, kesombongan Fir'aun mendorongnya untuk memerintahkan pasukannya menyusul. Mereka pun memasuki jalan yang baru terbelah itu, yakin akan dapat menangkap kembali Bani Israel. Namun, saat Bani Israel hampir mencapai seberang, dan Fir'aun serta seluruh pasukannya telah berada di tengah-tengah jalan laut, atas perintah Allah, Musa memukulkan kembali tongkatnya ke laut. Dinding air yang kokoh itu runtuh dengan dahsyat. Ombak raksasa saling bertabrakan, menenggelamkan Fir'aun dan seluruh pasukannya dalam sekejap mata. Tak satu pun dari mereka yang selamat. Bani Israel berdiri di tepi seberang, menyaksikan kehancuran musuh-musuh mereka. Mereka bersujud syukur kepada Allah atas keselamatan dan kebebasan yang telah dianugerahkan. Peristiwa itu menjadi bukti nyata kekuasaan Allah dan kebenaran janjinya. Kisah Nabi Musa dan laut yang terbelah bukan hanya tentang mukjizat yang luar biasa, tetapi juga tentang kekuatan iman, ketabahan dalam menghadapi cobaan,
dan keyakinan akan pertolongan Allah bagi hambanya yang bersabar dan bertawakal. Kisah ini mengajarkan bahwa meskipun dalam situasi yang paling mustahil sekalipun, pertolongan Allah itu dekat bagi mereka yang berpegang teguh padanya.